Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibandira dari K18I Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan memaparkan tugas final akuntansi lanjutan 1 yang bertema pembelian aplikasi perusahaan anak oleh perusahaan induk. Langsung saja. Yang pertama yaitu obligasi, di mana obligasi adalah istilah pasar modal yang berarti surat pernyataan hutang kepada pemegang obligasi. Penerbit obligasi merupakan pihak yang memiliki hutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berhutang. Misalnya, saya adalah sebuah perusahaan. Saya membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha saya, maka saya akan menerbitkan obligasi. Contoh, PTX membeli surat obligasi saya dan PTX memberikan sejumlah uang kepada saya. Berarti saya memiliki hutang kepada PTX melalui obligasi. PTX memiliki hutang kepada saya karena PTX telah membeli obligasi saya. Bagian yang kedua yaitu obligasi antar perusahaan, di mana bagian A, obligasi antar perusahaan akan menghasilkan hutang usaha dan hutang usaha resiprokal baik untuk pokoknya maupun bunganya. Yang kedua, pendapatan dan beban resiprokal. Dan bagian B, transaksi resiprokal harus dieliminasi. C, perubahan tingkat suku bunga pasar akan mengakibatkan perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar obligasi. Yang pertama yaitu jika tingkat nilai buku di obligasi meningkat, maka nilai pasar kewajiban lebih kecil daripada nilai buku, sehingga penerbit akan merealisasikan keuntungan. Yang kedua, sebaliknya, apabila nilai suku bunga menurun, maka penerbit obligasi memiliki kerugian. Terakhir, keuntungan dan kerugian ini tidak diakui LK namun harus diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan nilai wajar instrumen keuangan. Yang bagian ketiga yaitu transaksi obligasi antar perusahaan, di mana saat perusahaan menerbitkan obligasi, kewajiban obligasinya akan mencerminkan suku bunga pasar yang berlaku saat ini. Dalam transaksi obligasi antar perusahaan dapat merealisasi tetapi tidak mengakui keuntungan atau kerugian atas obligasi dengan menembus atau menarik obligasi yang beredar. Terdapat dua jenis penarikan, yaitu yang pertama, penarikan aktual, di mana dapat dilakukan oleh perusahaan penerbit obligasi atau perusahaan induk ataupun anak yang menggunakan sumber-sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasinya. Kemudian yang kedua, penarikan konstruktif, di mana perusahaan afiliasi atau perusahaan induk atau anak dapat membeli obligasi anak dapat dari perusahaan penerbit, di mana obligasinya ditarik secara konstruktif. Hal ini berarti bahwa obligasi ditarik untuk tujuan laporan konsolidasi karena obligasi dan utang obligasi bersifat resiprokal yang harus dieliminasi di proses konsolidasi. Akuisisi obligasi perusahaan induk. Perusahaan anak menerbitkan obligasi, kemudian obligasi yang beredar dibeli di perusahaan induk melalui pasar obligasi. Contoh, PT Anak adalah perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh PT Induk. PT Anak menjual obligasi kepada publik dengan nilai nominal 1 juta berbunga 10% dengan jangka 10 tahun pada nilai nominalnya pada tanggal 2 Januari 2016. 1 tahun kemudian, 31 Desember 2016, PT Induk membeli obligasi tersebut sebesar 100.000 dengan harga beli Rp104.500 melalui pasar obligasi. Jurnal yang harus disusun. Yang pertama, PT Induk menyesuaikan laba investasi
dan akun investasi per 31 Desember 2016 untuk mencari kerugian konstruktif, karena untuk menarik kembali obligasi Rp100.000 PT Induk membayar lebih besar, yakni Rp104.500, namun tidak diakui seluruhnya karena yang menjadi kewajiban atau hak atas keuntungan PT Anak hanya sebesar proporsi kepemilikan PT Induk dan PT Anak, yakni 80%, sehingga kerugian konstruktif yang diakui PT Induk hanya sebesar Rp4.500 kali 80% sama dengan Rp3.600. Laba dari PT Anak Rp3.600 di debit. Investasi pada PT Anak Rp3.600 di kredit. Kemudian yang kedua, mencatat kerugian dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi dan kewajiban obligasi. Kerugian atas penarikan konstruktif obligasi Rp3.600, uang obligasi Rp100.000 di debit, dan investasi dalam obligasi Rp103.600 di kredit. Kemudian obligasi perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk. Dalam ilustrasi bagian ini bahwa perusahaan anak adalah perusahaan afiliasi, penerbit dan penarikan konstruktif. Obligasi mengakibatkan kerugian bagi entitas konsolidasi. Yang kedua, Pro Corporation memiliki 90% saham biasa, berhak suara SJK Corporation. Kepemilikan Pro pada SJK dibeli beberapa tahun yang lalu pada nilai bukunya seharga $9.225.000. Modal SKY adalah $10.000 dan laba ditahan adalah $250.000 pada tanggal akuisisi. Dikasih perusahaan anak dibeli perusahaan induk menggunakan metode ekuitas. SKY melaporkan laba bersih sebesar $750.000 pada tahun 2007 dan Pro menghitung labanya dari SKY sebesar $459.000 sebagai berikut. 90% dari $750 laba yang dilaporkan SKY sebesar $675 dikurang kerugian konstruktif sebesar $300.000 dikali 90% sebesar $270.000 ditambah pengakuan kerugian konstruktif sebesar $60.000 kali 90% sama dengan $54.000. Jadi laba investasi dari SKY ini adalah sebesar $459.000. Ayat jurnal. Ayat jurnal dibuat oleh Pro untuk memperhitungkan investasinya dalam SKY selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Untuk mencatat 90% laba dilaporkan SKY pada tahun 2007, 31 Desember 2007. Investasi dalam SKY $675.000 di debit dan laba dari SKY $675.000 kredit. Untuk menyesuaikan pendapatan investasi dari SKY terhadap 90% kerugian atas penarikan konstruktif obligasi SKY 31 Desember 2007. Laba dari SKY $270 di debit dan investasi dalam SKY $675.000 di kredit. Lanjutan ayat jurnal. Untuk melanjutkan laba investasi dari SKY terhadap 90% dari $60.000, pengakuan bagian per bagian kerugian konstruktif atas obligasi SKY selama tahun 2007 pada tahun-tahun di masa depan hingga jatuh tempo. Obligasi Pro menghitung laba dari SKY dengan menambahkan $54.000 setiap tahunnya. Kebahagiaan Pro atas laba yang dilaporkan oleh SKY 31 Desember 2007. Investasi dalam SKY $54.000 di debit dan laba dari SKY $54.000 di kredit.
Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu lanjutan ayat jurnal. Untuk tahun-tahun selanjutnya hingga saat jatuh tempo, obligasi tersebut laba pro dari SKY dihitung dengan menambahkan $54.000 setiap tahunnya pada bagian pro atas laba yang dilaporkan oleh SKY saldo akun investasi pro pada tanggal 21 Desember 2007 adalah sebesar $10.584.000. Saldo ini sama dengan nilai buku tercatat investasi pro pada SKY pada tanggal 1 Januari 2007 ditambah dengan laba investasi dari SKY untuk tahun 2007 sebesar $459.000. Investasi pada SKY tanggal 1 Januari 2007 $11.250.000 kali 90% sama dengan $10.125.000 tambah laba SKY $459.000. Investasi pada SKY 1 Desember 2007 sebesar $10.584.000. Kerugian konstruktif sebesar $300.000 atas obligasi antar perusahaan tampak dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun 2007 karena obligasi SKY dengan nilai normal $5 juta telah ditarik secara konstruktif, maka neraca konsolidasi menunjukkan hutang obligasi sebesar $5 juta dan disagio atas obligasi sebesar $120.000 berhubung dengan obligasi yang dimiliki oleh pihak luar entitas yang dikonsolidasikan. Itulah penjelasan terkait pembeli obligasi perusahaan anak oleh perusahaan induk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.